Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan nilai mutlak ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi dari nilai mutlak dan bentuk umum pertama dan kedua dari persamaan nilai mutlak. Ya, berarti di video kali ini akan kita lanjutkan bentuk umum ketiga dan keempat dari persamaan nilai mutlak. Ya, pada dasarnya bentuk umum ketiga dan keempat ini sama dengan bentuk umum yang pertama dan kedua. Kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Ya, definisi dari nilai mutlak berarti sudah kalian pahami ya, di mana nilai mutlak X ini akan bernilai X ya, apabila X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ini definisi yang pertama. Ibu ingatkan kembali. Oke, definisi yang kedua, di mana nilai mutlak X akan bernilai minus X apabila X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini akan kita gunakan ke dalam bentuk umum yang ketiga dan yang keempat. Oke, perhatikan di sini bentuk umum yang ketiga, yaitu di mana nilai mutlak AX plus B sama dengan PX plus Q. Ya, kita gunakan definisi yang pertama, yaitu AX plus B lebih besar sama dengan 0. Definisi yang pertama ya. Sehingga nanti cara pengerjaannya semuanya bernilai positif, karena nilai mutlak X sesuai dengan definisi yang pertama adalah X aja, atau positif. Hingga nanti menjadi AX plus B sama dengan PX plus Q. Nah, yang pertama ini akan menjadi syarat nantinya. Oke, yang kedua, cara yang kedua berarti AX plus B kurang dari 0. Oh, ini berarti sesuai definisi yang kedua. Di mana nanti cara pengerjaannya tinggal kita tambahkan minus aja nih. Nah, di sini. Oke, minus. Oke, langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, kita lihat di sini ada nilai mutlak X plus 1 sama dengan 2X min 3. Berarti nanti langkah pengerjaannya kita bagi menjadi 2 sesuai definisi ya. Oke, perhatikan di sini. Cara yang pertama, di sini tuh disuruh AX plus B lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti kita ikuti nih. Dimana kalau untuk di soal, AX plus B-nya itu adalah, nah, X plus 1, nilai mutlaknya ya. Nilai di dalam mutlaknya. Nah, sehingga X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sesuai ya, sama ya. Oke, berarti tinggal kita buat X-nya sendiri. Di mana X lebih besar sama dengan minus 1. Karena kalau 1 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi minus 1. Paham? Nah, ini akan menjadi syarat. Ya, X lebih besar sama dengan min 1 ini akan menjadi syarat. Oh, kurang nih. Oke. Syarat untuk apa? Jadi nanti kalau kita udah ketemu nih nilai X-nya, kita cek dulu apakah X ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak. Menggunakan syarat ini. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan syarat ini, berarti langkah kedua, nah kita tentukan nilai X. Seperti biasa, seperti bentuk umum pertama dan kedua, kita cari nilai X. Semuanya positif nih. Oke, berarti di sini cara pengerjaannya adalah X plus 1 sama dengan 2X min 3, sesuai soal ya. Nah, X plus 1 sama dengan 2X min 3. Berarti langkah selanjutnya, lagi-lagi kita harus menaruh nilai yang punya variabel dalam satu ruas. Nah, berarti di sini X minus 2X. 2X-nya ada di ruas sebelah kanan. Nah, apa yang kita gabungin nih? Berarti dia pindah ke ruas sebelah kiri. 2X positif, pindah ruas menjadi negatif. Sama dengan minus 3, kita tulis lagi. Ya, minus 3. Satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, berarti menjadi minus 1. Sudah paham ya? Nah, berarti di sini X min 2X. 1 dikurang 2 dapat minus 1 atau minus X. Sama dengan min 3 min 1, berarti dapat min 4. Ya, punya utang 3, utang lagi 1. Utangnya jadi 4. Nah, oke, berarti X sama dengan 4. Ya,
Ini kan sama aja, min X itu sama aja minus 1. Minus 1 pindah ruas, biar X-nya sendiri. Berarti min 4 atau min 4 dibagi min 1. Sehingga hasilnya positif seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kalau untuk bentuk umum pertama dan kedua, ini sudah selesai nih, dapat nilai X. Tapi untuk bentuk umum ketiga, kita harus cek dulu. Kita masukkan ke dalam syarat. Apakah X sama dengan 4 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak? Nah, berarti X-nya ini kita masukkan ke dalam syaratnya. Nah, yang ini nih, kita cek dulu nih dia. Ya, syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan min 1. Nah, yang ini ya, udah Ibu tulis ini. X lebih besar sama dengan 1. Kita rubah X-nya itu adalah 4. Nah, kita udah dapat 4 nih. Berarti 4 lebih besar sama dengan min 1. Kita cek apakah betul 4 ini lebih besar sama dengan min 1. Betul ya, 4 itu lebih besar sama dengan minus 1. Sehingga, oh betul nih, kita checklist aja. Berarti 4 ini atau X sama dengan 4 ini adalah termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, yang kedua, kita lihat di sini, syarat yang kedua itu adalah AX plus B kurang dari 0. Nah, berarti kita masukkan AX-nya itu adalah, AX plus B-nya itu adalah X plus 1, kurang dari 0. Oke, kita cari X-nya sendiri, sehingga X kurang dari minus 1. Ya, paham ya? Karena satunya pindah ruas, jadi minus. Nah, seperti itu. Ini menjadi syarat juga nih. Nah, jangan lupa, ini menjadi syarat. Nah, untuk mengecek X-nya, apakah dia termasuk ke himpunan penyelesaian atau tidak. Setelah itu, langkah kedua, tinggal, nah kita tambahin minus aja di depannya. Tapi jangan lupa pakai tanda kurung. Nah, kita tinggal tambahin minus. Karena minus ini milik keseluruhan, bukan yang depan aja. Sehingga kita tambahkan kurung. Sehingga di sini menjadi minus X plus 1 sama dengan 2X min 3. Langkah selanjutnya, kita harus hilangkan tanda kurungnya ini. Berarti minusnya kita masukkan atau kita kalikan ke dalam. Ya, berarti di sini minus dikalikan X dapat minus X, minus dikalikan 1 dapat minus 1. Nah, sehingga tanda kurungnya hilang. Sama dengan 2X min 3. Oke, lagi-lagi kita gabungkan yang punya variabel. Variabelnya X ya. Berarti di sini minus X min 2X. Ya, 2X-nya pindah ke kiri nih. 2X-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Oke, sehingga jadi minus. Sama dengan minus 3, satunya pindah, plus 1. Oke, kita selesaikan, berarti di sini minus X min 2X. Min 1 dikurang 2. Nah, ngutang lagi, dapat minus 3X. Oke, di sini sama dengan min 3 tambah 1, dapat minus 2 ya. Sehingga X-nya itu kita dapat min 2 per min 3. Nah, ini sama aja nih. Kan berarti di sini min 2 per X-nya, min 3-nya pindah ruas ke kanan, berarti dibagi. Nah, seperti ini. Kan jadi gini kan ya, min 2 per min 3. Minusnya habis nih. Jadi sisanya tinggal 2 per 3. Ini X-nya. 2 per 3. Oke, lagi-lagi kita harus cek terlebih dahulu apakah X itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau bukan. Ya, berarti ini kita cek dulu nih ke syaratnya. Nah, syaratnya itu ini nih. X kurang dari minus 1. Sudah Ibu tulis ya di sini. X kurang dari min 1. X-nya kita ganti menjadi 2 per 3. Oke, kita perhatikan. 2 per 3 kurang dari minus 1. Apakah betul? Salah ya, karena bilangan yang positif itu pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sehingga ini salah atau tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian cuma ada satu, yaitu 4 ini nih. Nih yang ini. Nah, berarti kita buat di sini. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 4. Karena yang satunya lagi tidak termasuk. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke bentuk umum yang keempat. Memang penyelesaiannya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Tapi pada dasarnya, cara mengerjakannya
Itu sama ya, hampir sama. Nah, bentuk umum yang keempat ini, ya, bentar. Bentuk umum yang keempat ini, kita perhatikan di sini, dia terdapat dua nilai mutlak dalam satu persamaan, di mana ada nilai mutlak AX plus B ditambah nilai mutlak PX plus Q ditambah C, sama dengan 0. Lebih kompleks ya. Oke, perhatikan langsung aja ke contoh soal di sini. Kita masih menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, langkah pertama, ya, perhatikan langkah pertama apabila kalian ketemu soal yang bentuknya itu sama seperti bentuk umum yang keempat ini, langkah pertama itu kalian harus rubah atau harus membuat nilai mutlak sama dengan 0. Ya, langkah pertama berarti buat nilai mutlak sama dengan 0. Oh, berarti di sini ada dua nilai mutlak nih. Nah, nilai mutlak pertama yang ini. Nilai mutlak kedua yang ini. Berarti nilai mutlak ini harus kalian buat sama dengan 0. Oke, kita coba yang pertama. Nilai mutlak yang pertama yaitu 2x. Oh, berarti di sini 2x sama dengan 0. Ya, sehingga X sama dengan 0. Kok bisa, Bu? Bisa ya. Karena kan lagi-lagi kita mencari nilai X-nya sendiri. 2-nya harus pindah ruas. Karena dia perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Nah, 2 dibagi 0, 0 dibagi 2 dapat 0. Nah, sehingga X yang pertama itu adalah 0. Oke, nilai mutlak yang kedua itu adalah X min 6. Kita buat sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Hingga X-nya kita dapat 6. Pindah ruas nih. Jadinya 6. Oke. Nah, ini menjadi syarat juga nih. Dari kedua nilai X yang kita dapat, kita buat garis bilangannya dulu nih untuk menentukan daerah atau syarat yang kita gunakan nanti. Oke. Ketika sudah mendapatkan nilai X, berarti kita harus menentukan daerah menggunakan bantuan garis bilangan untuk menentukan syarat yang akan kita gunakan. Ya, perhatikan di sini. Di sini kan X-nya ada 0 dan 6. Oh, berarti dalam garis bilangan, kita buat garis bilangan. Nih, Bu, buat lagi nih ya. Kita buat garis bilangan. Nah, yang pertama itu adalah 0 X-nya, dan yang kedua itu adalah 6 X-nya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, oh di sini terbagi menjadi 3 bagian atau terdapat 3 daerah di sini, yaitu daerah yang pertama, yang ini ya, kemudian daerah yang kedua yang ini, dan daerah yang ketiga. Sehingga karena kita dapat 3 daerah seperti ini, berarti 3 daerah ini kita jadikan sebagai syarat. Syarat 3 kali pengerjaan sesuai daerah dari garis bilangan yang kita buat tadi. Ya, oke, pelan-pelan. Oke, yang pertama, ya, kita lihat. Daerah yang pertama, nih, daerah yang pertama, kita buat syaratnya. Nah, perhatikan di sini. Daerah yang pertama, berarti di sini X kurang dari 0. Kenapa bisa kurang dari 0? Syarat yang pertama, ya, perhatikan di sini. Nolnya ini, daerahnya ini, ya, daerah pertama ini ada di sebelah kiri dari 0. Kalau gambar Ibu nggak jelas, kita bisa ke gambar aslinya. Nah, daerah yang pertama ini, oke, ada di sebelah kirinya 0. Ini 0, daerah pertama sebelah kiri. Oh, sehingga nanti kita buat tanda panahnya itu ke kiri. Nah, seperti ini. Ke kiri, dah. Tuh, nah benar. Ke kiri. Karena ke kiri, oh berarti tandanya sudah tahu ya, lebih kecil. Sehingga kita buat syarat yang pertama, untuk daerah yang pertama ini ya. Yang pertama itu adalah X kurang dari 0. Paham? Nah, ini syaratnya nih. Ini menjadi syarat pertama. Nah, Ibu tulis dulu. Nah, sehingga perhatikan X kurang dari 0. Oh, berarti nilai mutlaknya ini ngikutin syaratnya. Ya, nilai mutlak pertama 2X. Oh, berarti di sini menjadi 2X kurang dari 0. Oke, nilai mutlak yang kedua, perhatikan di soal. X min 6. Oh, berarti di sini X min 6 kurang dari 0. Paham ya?
Karena dia kurang dari, ingat garis bilangan panah semakin ke kiri, berarti dia semakin kecil angkanya, bilangannya, negatif berarti ya. Nah, berarti itu kita gunakan nih di langkah selanjutnya. Nah, sehingga dalam menyelesaikannya atau mencari nilai X-nya, karena syaratnya lebih kecil semua, berarti semuanya dari nilai mutlak itu kita kasih tanda minus, karena dia lebih kecil. Hingga di sini 2X, ya, ini di soal 2X, kita tambahin tanda minus di depannya. Tuh, menjadi minus 2X. Kenapa seperti ini? Karena syarat yang pertama itu lebih kecil. Lebih kecil itu adalah negatif. Ya, oke. Nilai mutlak yang kedua, X min 6. Berarti kita tambahin minus juga nih. Nah, jadi minus buka kurung X min 6. Karena dia lebih kecil ya. Lagi-lagi dia lebih kecil. Min 9-nya tetap tulis. Dia tidak dirubah sampai dengan 0. Sehingga kalau sudah seperti ini, bisa ya dilanjutkan ya untuk mencari nilai X ya. Berarti langkah pertama kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Berarti di sini minus dikalikan 2X dapat minus 2X. Minus dikalikan X dapat minus X. Minus dikalikan minus 6 dapat plus 6 ya. Min ketemu min, jadi plus. Min 9 tetap sama dengan 0. Sehingga tinggal kita kerjakan minus 2X min X dapat minus 3X. 6 dikurang 9 dapat minus 3 sama dengan 0. Jangan lupa. Oke, sehingga kita pengen buat X-nya sendiri. Minus 3-nya kita pindah ruas sini. Nah, kita pindah ruas ke sini. Jadi, minus 3X sama dengan 3. Ya, kita mencari nilai X sendiri. Sudah bisa ini ya. X sama dengan minus 1. Sudah bisa kan ya? Min 3-nya pindah ruas ke kanan. 3 dibagi min 3. Sehingga dapat minus 1. Lagi-lagi, ini harus kita cek terlebih dahulu ke dalam syarat. Apakah minus 1 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau bukan? Ya, karena dia punya syarat, berarti kita masukkan ke dalam syaratnya dulu untuk mengecek ya. Berarti ini X-nya kita cek dulu ke syaratnya nih. Nah, ini syaratnya. X kurang dari 0. Sini sudah Ibu tulis. Berarti di sini X kurang dari 0, di mana X-nya itu adalah minus 1. Kita rubah nih, X-nya adalah minus 1. Kita cek minus 1 kurang dari 0, benar nggak? Benar ya, minus 1 kurang dari 0. 0 lebih besar daripada minus 1, sehingga ini betul. Berarti nanti minus 1-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, syarat yang pertama selesai. Sudah selesai syarat yang pertama, atau daerah yang pertama sudah selesai. Tapi kita cek lagi. Nah, dia kan ada 3 daerah nih. Nah, berarti kita selesaikan daerah yang kedua. Nah, daerah yang kedua ini letaknya itu di antara 0 dan 6. Sehingga daerahnya itu, nah, Ibu buat seperti ini. Nah, ini ya daerahnya ya. Nah, ini daerah yang kedua. Antara 0 dan 6. Sehingga nanti kita membuat syaratnya itu untuk daerah yang kedua itu adalah X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 6. Ya, syarat yang kedua itu adalah X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 6. Untuk sama lebih besar itu selalu menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Untuk yang lebih besar aja ya. Oke, syarat yang kedua sudah. X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 6. Paham ya? Sehingga ini nanti kita masukkan ke dalam nilai mutlak yang pertama. Nilai mutlak yang pertama itu adalah, perhatikan soal, 2X. Nah, 2X itu kan tadi hasilnya kan 0 nih. Nih, 0 ya. Oh, berarti dia yang punyanya yang ini nih. Nilai mutlak yang pertama. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti tanda yang kita gunakan adalah lebih besar. Nah, berarti sehingga di sini 2X lebih besar sama 0. Tidak usah pakai sama dengan, nggak apa-apa. Karena kita pakainya di syaratnya aja. Syaratnya yang ini ya. Berarti ini menjadi syarat kedua. Kalau menggunakan syarat lagi, dia lebih besar, berarti nanti pakai sama dengannya. Oke. Oke, kita perhatikan soal nilai mutlak yang kedua itu adalah X minus 6. Nah, X minus 6 tadi sudah kita cari nih. X-nya itu adalah 6. Nah, sehingga kita pakai yang ini. Oke, Ibu ganti warnanya biar lebih jelas.
Nah, sehingga kita pakai yang ini nih untuk nilai mutlak yang kedua, syarat yang kedua. Nah, dia X lebih kecil dari 6. Sehingga untuk nilai mutlak yang kedua, yaitu X min 6, lebih kecil dari 0. Paham ya? Oke, dilanjut. Nah, berarti itu menentukan mana yang diberikan negatif atau minus dan mana yang positif. Berarti yang minus itu yang tandanya lebih kecil. Berarti ini untuk nilai mutlak yang kedua. Sehingga nilai mutlak yang pertama, perhatikan soal 2X ya soalnya ya. Berarti dia tetap nih positif nih 2X. Nah, yang dikasih negatif yang kedua aja, yang tandanya lebih kecil. Nah, berarti di sini negatif buka kurung X min 6. Min 9 sama seperti biasa. Ya, tidak dirubah sama dengan 0. Oke, berarti langkah pertama kita hilangkan tanda kurungnya terlebih dahulu. Berarti di sini 2X ya. Minus dikalikan X dapat minus X. Minus dikalikan minus 6 dapat plus 6. Min 9 sama dengan 0. Oke, 2X min X dapat X. 6 min 9 dapat minus 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini X-nya sama dengan 3. Ya, lagi-lagi kita harus cek dulu ke dalam syaratnya. Apakah X-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak. Nah, ini kita masukkan ke syarat. Nah, ini syaratnya. Nih, Ibu tulis lagi di bawah nih. Oke, syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari 6. X-nya kita ganti sama ini, yang udah kita cari, yaitu 3. Berarti kita baca nih, kita perhatikan. Apakah betul 3 lebih besar sama dengan 0, 3 lebih besar, oh benar nih, sama 3 kurang dari 6. Oh betul. Nah, berarti ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, selesai daerah yang kedua. Nah, sekarang perhatikan daerah yang terakhir atau yang ketiga. Nah, daerah yang ketiga itu berarti yang ini ya. Nih, daerah yang ketiga. Perhatikan di sini, daerah yang ketiga itu ada di sebelah kanannya angka 6. Oh, berarti nanti kita buat panahnya itu adalah ke kanan. Nah, sehingga syarat yang ketiga atau daerah yang ketiga ini, syaratnya itu adalah X lebih besar sama dengan 6, karena panahnya ke kanan. Seperti itu ya. X lebih besar sama dengan 6. Oh, berarti untuk syarat selanjutnya, karena dia lebih besar, ya, lebih besar semua, berarti nilai mutlak yang pertama dia bernilai lebih besar, nilai mutlak yang kedua juga lebih besar. Artinya tidak ada negatif di sini. Ya, berarti soalnya, nah sama, murni nih soalnya, karena nggak ada yang dirubah ke negatif. Sehingga kita tuliskan di sini, sesuai dengan soal, 2X plus X min 6 min 9 sama dengan 0. Ya. Oke, langsung kita operasikan 2X plus X sama dengan 3X, min 6 min 9 sama dengan minus 15 sama dengan 0. Oke, minus 15-nya kita pindah ruas, biar X-nya sendiri. Nah, berarti di sini 3X sama dengan 15. Sehingga kita dapat X-nya itu adalah 5. Oke, selesai kita mendapatkan nilai X. Lagi-lagi kita harus cek dulu. Ya, apakah ini masuk ke dalam himpunan atau bukan. Nah, berarti X-nya ini kita cek ke dalam syarat. Nah, ini syaratnya ya. Nah, udah ada 3 syarat berarti. Syarat. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi. X lebih besar sama dengan 6. Kita ganti X-nya dengan 5. Berarti 5, apakah benar 5 lebih besar sama dengan 6? 5 lebih besar dari 6, benar nggak ya? Salah ya. Berarti dia salah atau bukan termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga, perhatikan di sini, paling bawah ini, himpunan penyelesaiannya itu hanya ada 2, yaitu minus 1 dan 3. Nah, seperti ini. Minus 1 dan 3. Paham ya? Karena yang terakhir itu setelah kita buktikan dengan syarat, dia tidak termasuk. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Sekian video kali ini. Nanti pembahasan terakhir kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak kita sudah selesai. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.